Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, mohon perhatian sejenak. Bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon di-silent atau dimatikan. Juga bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak, untuk lebih dijaga supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Informasi selanjutnya, hari ini kita ada persembahan kantong merah untuk membantu pengobatan Ibu Damaris. Demikian informasi hari ini. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya. Jemaat bersatu. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Esa 49 bait pertama dan kedua, Puji Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin.
saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, hendak saya ungkapkan kita hari ini firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyi penulisan
Saya mengundang jemaat yang bisa berdiri, mari berdiri. Dan kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang datang kepada Allah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9, demikian sabdanya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan limpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah hidup baru yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sekali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang amanat dan suci dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. kita berteduh sejenak dengan saja pujian dari Komisi Pemuda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 125 bait 1 dan 2. Hati dan
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami melalui firman-Mu hari ini. Roh Kudus, mampukanlah kami, agar kami dimampukan mendengar dengan baik, kami memahami setiap perkataan firman-Mu, dan terlebih daripada itu kami dimampukan melakukannya. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 14, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita siapkan pembacaan kita, dan mari sebagai kesiapan kita menerima firman, yang bisa berdiri saya ajak kita berdiri. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini di bawah judul perikop Rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, demikian sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam tema masih kita memasuki minggu sesudah Paskah. Jadi kita membahas tentang kebangkitan Kristus, dan poin penting yang akan kita lihat hari ini adalah kebangkitan Kristus menggenapi jalan ke rumah Bapa. Bapak Ibu, ketika kita sebagai pribadi ataupun gereja ada dalam sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka itu berarti kita secara pribadi atau gereja mengakui bahwa Yesus itu tidak berasal dari dunia ini.
Kalau kita katakan Yesus adalah Tuhan, berarti dia berasal dari tempat yang mulia, tempat yang maha tinggi, yang dari anak kecil sampai orang dewasa kita kenal dengan sebutan surga. Amin. Pengakuan kita bukan pengakuan tanpa dasar. Bapak Ibu Saudara, pengakuan kita Yesus adalah Tuhan adalah pengakuan yang mendasar. Kita gak sekedar katakan Yesus Tuhan, tapi pengakuan kita itu berdasarkan apa yang Yesus sendiri katakan bagi kita. Kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 23, coba kita lihat. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi, dia katakan begini. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, sama-sama kita baca. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Perhatikan kata aku di situ. Itu menggambarkan atau mengarah kepada pribadi Yesus Kristus. Yesus katakan itu. Bahkan perikop pembacaan kita ini ayat yang cukup kita kenal, ayat 6 tadi. Kata Yesus kepadanya, sama-sama, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pernyataan-pernyataan yang membuktikan bahwa pengakuan kita itu mendasar. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran yang mencoba untuk menggoyangkan iman kita, karena sekarang itu berkembang banyak sekali. Ada yang bilang Yesus hanya manusia super, orang yang bisa melakukan banyak mujizat. Dia pernah ada, orang akui Yesus pernah ada, hidup di dunia ini. Tapi tidak semua orang mengakui dia adalah Tuhan. Yang akui Yesus adalah Tuhan siapa? Siapa? Saya. Amin. Iya, kita katakan diri kita, saya akui Yesus itu Tuhan. Mau digoncangkan kayak apapun tidak akan berubah. Kenapa? Karena pernyataan saya mendasar. Bukan datang dari perkataan bapak-bapak gereja siapapun, enggak. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dia berasal dari surga. Mana ada manusia yang pernah membuat pernyataan yang luar biasa ini? Nggak ada. Yesus katakan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak hanya dalam pernyataan Yesus, tapi apa yang dia alami itu juga membuktikan kepada kita bahwa dia berasal dari surga. 11 hari lagi kita memperingati tanggal 18 Mei itu hari tanggal merah Bapak Ibu ya. 18 Mei itu hari Kamis tanggal merah, kita memperingati kalender gerejawi tetapkan itu peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hari Kamis kita ibadah. Karena biasanya kalau kenaikan itu saya nggak tahu ya kalau di sini ya, biasa kenaikan udahlah nggak apa-apa ton, nanti hari Kamis hari Minggu nanti ajalah genapi hari Minggu. Beda, Minggu ya Minggu, hari Kamis ya kita peraya memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ini momen yang paling penting bagi kita untuk mengimani bahwa dia kembali ke tempat asalnya. Yesus melakukan pekerjaan Bapa tuntas di dunia ini. Apa itu? Dia lakukan misi Bapa, selamatkan manusia. Yang mana manusia yang mana? Yang dikasihi oleh Bapa, yang karena dosa menerima hukuman kematian kekal. Yesus turun untuk selesaikan tugas itu, dan itu tuntas. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa pekerjaannya di dunia ini diselesaikan secara tuntas. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Enggak ada orang lain yang diberikan delegasi oleh Bapa melakukan pekerjaan ini, enggak ada. Dia berikan itu kepada anaknya yang tunggal. Yesus lakukan itu untuk kita, bukan setengah-setengah. Tuntas. Dia katakan begini, aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu.
Tuhan gak kasih delegasi itu kepada orang lain. Dia kerjakan itu sendiri sampai selesai. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum dia menjalani, Yesus menjalani Via Dolorosa atau jalan penderitaan. Sebelum ia mengalami kematian, dibangkitkan dan kembali ke tempat asalnya, dia kasih pesan penting kepada para murid. Pesannya itu dalam ayat bacaan kita tadi, ayat 1. Dia katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus kasih pesan penting ini? Jangan gelisah ya, percaya pada Allah, percaya juga kepadaku. Kalaupun kamu gak percaya, lihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku lakukan. Kenapa penting bagi Yesus untuk memberikan pesan ini kepada para murid? Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, kita baca pasal 13 ayat 33. Di situ Yesus sudah memberitahukan kepada para murid. Pasal 13 ayat 33 dia katakan begini, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Rupanya Yesus sudah kasih tahu nih sama para murid, hanya tinggal sesaat lagi aku ada bersama dengan kamu. Makanya dia kasih pesan, jangan gelisah. Percaya saja kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Petrus merespon itu. Pasal 13 ayat 36 sampai 37 itu respon Petrus. Waktu Tuhan bilang begini, aku akan pergi, Petrus bilang, Tuhan kamu kemanapun aku akan ikut, bahkan aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Buktinya Petrus lakukan seperti perkataannya. Dia lakukan gak Bapak Ibu? Tidak, malah parah yang dia lakukan. Dia nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kamu kenal orang itu? Enggak. Datang yang berikut, iya benar ini salah satu murid. Enggak. Yang ketiga, aku lihat kamu bersama orang ini waktu Yesus sedang diadili. Aku lihat kamu bersama orang ini. Demi Tuhan tidak kenal orang itu. Apa yang mau kita lihat dari bagian ini? Waktu Yesus katakan jangan gelisah, Tuhan tahu kelemahan para murid. Dan itu menjadi bagian yang gaya hidup ataupun pola kehidupan kita manusia. Kita itu Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat dengan mata, kita percaya. Betul ya? Padahal firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi kalimat ini ada, firman ini ada, tetap aja namanya manusia. Dia akan percaya kalau dia bisa melihat secara kasat mata. Yesus tahu para murid ini akan lemah, mereka ini akan gelisah, mereka akan takut, dan itu terjadi. Waktu Yesus masih bersama para murid, wah gagah banget mereka hadapi banyak orang. Karena mereka tahu guruku sanggup lakukan apapun, dia punya kuasa untuk lakukan itu. Tapi lihat, waktu Yesus ditangkap, dibawa di depan peradilan agama, mana mereka? Nggak ada satupun. Hanya lihat dari jauh. Kenapa? Mereka mulai gelisah dan takut. Guru aja digituin apalagi kita, kira-kira begitu. Ada semacam ketakutan, dan ini tadi saya bilang, ini rata-rata gaya kehidupan, pola hidup kita manusia, bahkan secara khusus orang Kristen. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan yang kalau mata jasmani kita lihat, kok kayaknya gak selesai-selesai ya. Satu muncul, satu datang, ini belum selesai, muncul yang baru. Kayaknya dalam hidup ini saya gak melihat ada titik terang dikit pun dalam kegelapan masalah yang saya hadapi. Ada banyak orang yang lebih memilih untuk hilang pengharapan. Ada banyak yang merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tinggalkan dia, Tuhan kok Tuhan gak sayang saya seperti orang itu. Dia mah bikin dosa terus tapi diberkati, saya bangun relasi dengan, tapi kok saya terus menghadapi persoalan. Saudara, banyak hal kita alami dalam hidup ini, sehingga banyak orang ambil jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan. Tidak sedikit kita dengar ya, ada orang-orang yang karena tidak melihat titik terang dalam persoalan yang ia hadapi, dia memilih untuk menyelesaikan hidupnya, bunuh diri. Bapak Ibu, bunuh diri itu jalan tol menuju neraka.
Pikirkan pun jangan pernah. Karena itu langsung menuju tempat di mana kita dihukum, mengalami hukuman kekal. Banyak orang ketika tidak melihat titik terang, kayaknya Tuhan gak ada dengan saya. Dia memilih untuk melukai orang lain, dia memilih untuk mencelakai orang lain hanya karena dia tidak sanggup menghadapi persoalan yang dihadapi. Saudara, kejahatan terjadi itu bukan karena apa-apa, karena orang gak mampu mengendalikan dirinya. Makanya terjadi kejahatan. Ketika orang tidak mampu mengendalikan emosinya, kita lukai orang lain, kita lukai suami kita lukai istri kita, anak-anak kita. Bukan karena kita punya kekuatan, bukan. Tapi karena kita gak mampu kendalikan sesuatu, tidak sabar untuk sesuatu yang mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu kita lakukan. Contoh, orang melakukan pembunuhan, ya, nggak mungkin, bisa juga pakai tangan bisa. Tapi kalau misalnya ada pisau di tangannya, gitu ya, dia akan pakai benda ini untuk menghilangkan nyawa orang lain. Atau pistol dia pakai untuk hilangkan. Persoalannya bukan di pistolnya, tapi kejahatan itu terjadi karena dia didorong oleh rasa tidak sabar menyelesaikan persoalan. Makanya dia selesaikan. Dia tidak sabar untuk pergunakan benda tajam itu. Dia lakukan itu kepada orang lain. Itu kejahatan. Makanya kalau kita ditekan oleh persoalan, oleh masalah, kendalikan diri. Supaya kita gak pakai apa yang ada pada kita untuk melukai kehidupan orang lain. Yesus lihat itu, dia tahu itu. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu tekanan para murid. Dan dia bilang begini, jangan gelisah. Jangan sampai kamu didorong oleh ketidaksabaranmu, lalu kamu melakukan hal yang tidak benar. Jangan gelisah. Percaya saja kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Kata kuncinya cuma itu, percaya saja. Mata kita gak melihat, percaya saja. Abraham waktu disuruh Tuhan untuk persembahkan Ishak, apakah dia melihat ada domba yang tanduknya tersangkut? Gak ada. Dia lakukan saja persis seperti yang Tuhan kehendaki. Bawa anakmu yang tunggal itu, persembahkan kepadaku. Kemarin saya bahas itu di Pelpri, betapa hancurnya hati seorang Abraham. 3 hari jalan dengan Ishak, 3 hari bergumul, saya harus persembahkan anakku yang kukasihi ini. Bagi saya, kalau kita ada di pihak Abraham, teologinya tentang Allah itu buyar. Mana ada Tuhan sudah kasih anak kepada saya dalam usia yang tidak wajar seorang manusia, tapi dia ambil anakku ini. Tapi lihat Abraham, itu kenapa dia katakan Bapa segala orang beriman. Imannya itu loh. Dia nggak lihat, tapi dia yakin Yehovah Jireh, Allah menyediakan. Waktu Ishak tanya, Bapa, ini sudah ada kayu api, ini sudah ada semua yang untuk persembahan, mana domba itu? Bapak-bapak kalau ada di pihak Abraham rasanya kayak apa tuh? Teriris kan? Bisa gak kita bilang gini, nanti kamu nih yang kepercayaan? Gak mungkin. Abraham jawab, Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakannya anakku. Itu perkataan iman. Untuk sampai pada tahap ini gak mudah, tapi pasti bisa. Selama kita jangan gelisah, percaya saja. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia terkadang kita tidak sabar menanti waktu Tuhan dalam pembentukan kita. Oleh karena itu hari ini kita belajar dari perkataan Yesus kepada para murid. Mengapa Yesus meyakinkan mereka selain Yesus tahu bahwa mereka ini gak akan kuat hadapi masalah ketika dia akan pergi. Tapi Yesus juga tahu bahwa ada 2 hal yang ia lakukan bagi kita, tuntas dia lakukan itu. Kenapa Yesus katakan jangan khawatir, jangan gelisah, percaya saja? Karena ada 2 alasan. Kita lihat ayat 2 dan ayat 3. Ini jawabannya.
Ayat 2 katakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya Yesus mau bilang gini, jangan gelisah, kamu akan menghadapi banyak hal. Tapi ingat loh, aku akan pergi. Kepergianku ini untuk melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan orang lain. Apa itu? Menyediakan tempat bagimu. Di mana? Di rumah Bapa. Apa itu rumah Bapa? Rumah di mana ada relasi kasih yang itu murni datang dari Allah kepada kita. Namanya juga rumah Bapa. Tempat yang tidak ada lagi tangis dan air mata. Kenapa? Karena kita hidup dalam lingkup Bapa yang mengasihi kita, yang kerjakan semua tuntas atas kehidupan kita, penyelamatan kita. Alasan kedua dia katakan begini dalam ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, berikut dia bilang apa? Aku akan datang kembali. Untuk apa? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Hebat gak itu? Tuhan gak delegasikan itu kepada orang. Dia kerjakan sendiri dan itu tuntas. Aku pergi menyediakan tempat. Makanya kenapa dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan iman bagi kita, bahwa gak ada jalan lain. Saya percaya kepada Allah yang kerjakan sesuatu bagi saya tuntas. Bayangin Bapak Ibu, kerinduan kita adalah bertemu dengan orang yang menebus hidup kita. Itulah kerinduan kita. Bapak Ibu rindu bertemu dengan Tuhan muka dengan muka? Amin. Gak mungkin di dunia ini, karena dia gak kerjakan itu lagi. Dia sudah kembali. Dia hanya menunggu waktunya. Ketika Bapak katakan semua selesai, kita akan berjumpa muka dengan muka. Bayangkan kita berjumpa orang yang menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan kita. Maka Yesus katakan, inilah tujuan hidup kita. Yesus sedang, dua ayat ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu, Yesus sedang ajak kita untuk melihat jauh ke depan. Kalau kita hidup jangan hanya lihat apa yang ada saat ini yang terbatas oleh pandangan mata. Lihat ke depan, apa yang aku sediakan bagimu. Aku sedang menyediakan tempat di mana? Rumah Bapa, tempat di mana kasih itu murni kamu akan alami. Kalau di dunia kita alami kasih yang tidak murni, satu ketika Bapak Ibu dan saya akan hidup dalam kasih yang murni bersama Bapa. Dan Tuhan bilang itu tujuan kita. Bagaimana untuk kita sampai pada tujuan itu? Berproseslah dalam keserupaan kita dengan Kristus. Apa artinya serupa Kristus? Kita meneladani Kristus. Teladanilah karakternya, teladani kepemimpinannya, teladani apa yang menjadi gaya hidup Kristus. Yesus pagi-pagi benar dia datang dan berdoa kepada Bapaknya. Dia bangun relasi dengan Bapaknya. Tuhan bilang kalau mau serupa, kalau ada yang bilang apa itu arti keserupaan dengan Kristus, itu doang tuh, teladani aja apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena perjalanan hidupmu adalah kamu sedang berjalan menuju tujuanmu, yaitu hidup kekal dalam rumah Bapa. Beberapa kali dari mimbar ini saya katakan, gak mungkin orang yang katakan dia percaya Yesus sedang berjalan menuju tujuan hidup rumah Bapa, lalu dalam perjalanan itu sembarangan. Tidak mungkin. Kalau orang tahu dia sedang berjalan menuju kekekalan, dia akan atur hidupnya dengan benar. Dia akan jaga hidupnya dengan benar. Karena kalau sudah hidup melenceng, ini bukan jalurnya Tuhan lagi. Kalau ada kita di antara kita yang bilang, saya percaya Yesus, tapi hidup kita tidak menggambarkan keserupaan kita dengan Kristus, kemungkinan jalannya salah. Atau kita tersesat di jalan yang benar. Jalannya sih iya kita rasa benar, tapi tersesat, gak tahu lagi nih alur jalannya mana nih. Kenapa? Karena kita tidak ada dalam gaya hidup keserupaan dengan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara,
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ada dua hal yang harus kita lakukan. Tersirat bagi kita dalam bacaan ini, yang pertama, hal pertama yang kita lakukan, jangan pernah ragu sama Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu meskipun kita nggak lihat secara kasat mata. Tapi percaya ada tangan yang tidak terlihat yang selalu menopang kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita tahu Tuhan ini nggak pernah meninggalkan kita, bangun relasi yang akrab dengan Dia dalam doa dan firman. Doa adalah saat dimana kita menyampaikan kepada Tuhan isi hati kita. Firman adalah saat dimana Tuhan menyampaikan isi hatinya bagi kehidupan kita. Supaya apa? Jalan kita benar, nggak tersesat. Walaupun kita sebut diri kita orang Kristen, ada yang bilang begini, terus bagaimana Bu Pendeta? Kita lakukan dosa, bertobat, lakukan lagi, bertobat. Itu yang saya bilang tuh, tersesat di jalan yang benar. Nah kalau udah tersesat gak akan nyampe tuh. Apalagi di jalan yang salah, yang gak tahu tujuannya. Yang jalan doang tuh, pokoknya hidup, nikmati saja. Ada yang bilang begini, udah nikmati masa muda, bikin dosa saja, nanti tua baru bertobat. Kalau nyampe tua, lakukan aja apa yang kita mau. Nanti ada waktunya kok. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan bilang pertobatan itu gak tunggu waktu Tuhan. Langsung ke pengakuan kita, dan disitulah Tuhan menyatakan pengampunannya bagi kita. Gak tunggu nanti. Kalau saya sudah sadar, makanya jalannya sih bilang menuju sana tapi tersesat banget. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jangan pernah ragu sama Tuhan. Percaya saja, gak usah pakai embel-embel yang lain. Begitu ada persoalan yang kita hadapi, Tuhan saya percaya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan atas persoalan yang aku hadapi. Dan yang kedua, secara tersirat Tuhan mau katakan bagi kita, ketika Yesus katakan dalam ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan mau bilang begini, saya pergi nih, tapi kamu yang ada, kamu akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Dan memang perkataan Tuhan terbukti. Firman kita terima sampai di tempat ini. Kalau bukan karena pergerakan para rasul di abad pertama, para misionaris yang menyediakan waktu hidup mereka untuk datang memberitakan firman, kita terima itu. Inilah pekerjaan besar yang Tuhan katakan kepada kita. Maka Tuhan bilang, ketika Dia kembali kita lanjutkan pekerjaan itu. Apa? Gak perlu semua orang harus pergi ke tempat yang jauh, suku terabaikan. Tinggal di dalam rumah pun kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah ketika kita berdoa begini, Tuhan biarlah hidupku berguna bagi Tuhan dan sesama. Apa hidupku berguna bagi Tuhan? Aku melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalananku menuju kepada kekekalan. Aku melakukan bagianku, suami melakukan bagiannya, istri lakukan bagiannya, anak lakukan bagiannya. Kalau kita lakukan itu, kita ada di jalan benar menuju ke rumah Bapa. Biarlah kita berguna bagi Tuhan, bagi sesama. Sederhana saja kalau kita bilang Tuhan pakai saya untuk hidup saya berguna bagi sesama. Kita mulai dari keluarga. Waktu anak kita sakit, gak usah panik. Sebagai seorang kepala keluarga, pegang anaknya, tumpang tangan dan berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk hadapi, sembuhkan anak saya, kuatkan saya untuk menjalani semua proses ini. Gak panik, gak marah, ya, gak gelisah, tapi kita percaya Tuhan kasih kekuatan. Loh, Tuhan mau lakukan mujizat, bisa saja terjadi. Kita berdoa dan anak itu sembuh. Atau kita berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan izinkan kita mengalami kekuatan dalam proses pengobatan yang kita jalani. Itulah artinya hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Tidak andalkan kekuatan lain. Orang datang ke kita, biasa kan ada ya, orang yang datang ke kita terus cerita masalahnya. Ada gak Bapak Ibu? Bukan hanya saya aja ya,
Kita juga ada ya. Kadang-kadang orang datang, ada apa? Oh, dia mulai cerita persoalannya. Gak usah panik. Waktu dia sedang bercerita, Tuhan tolong saya. Tuhan mau pakai saya untuk menolong orang ini. Lakukan bagian kita. Ketika orang datang menceritakan persoalan, doakan dia. Kita mungkin terbatas dalam hal konseling, pastoral, apapun itu. Tapi waktu kita bisa mendoakan dia, itulah kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Tapi kalau orang datang, terus gosip, cerita keburukan orang lain dan itu dinikmati, stop. Itu sampah. Kita nggak akan berguna bagi Tuhan dan sesama. Ada kan kayak gitu ya? Orang datang ke kita untuk gosip, makin digosok makin tahu. Makin digosok makin, karena memang kan kalau ceritakan keburukan orang itu makin diceritain kayaknya makin nikmat banget. Betul Bapak Ibu? Oh enggak ya, puji Tuhan. Saya pikir tadi ada bilang betul. Maka itulah bagian kita ya. Oh kayaknya kalau ceritakan, oh si itu begitu, iya, oh itu kan begini, itu begitu. Oh itu sampah. Saya juga terima cerita-cerita itu. Jangan pikir saya terima semua dan saya anggap itu kebenaran. Saya cuma bilang, Tuhan kalau ini sampah, Tuhan tolong saya. Kalau ini adalah tanda Tuhan ingin saya lakukan sesuatu, pakai hidupku. Udah gitu. Jadi gak kita bilang begitu, akhirnya yang tadi saya gak bermasalah sama orang itu, jadi bermasalah sama dia. Kan begitu kan pola kita. Datang ceritain ibu A ke ibu B. Ibu B yang tadi sama ibu A benar, kok ibu-ibu ya, bapak-bapak juga bisa ya. Jadi A dan B ini bermasalah, padahal ujungnya itu mulai dari awalnya kita, bukan orang lain. Tuhan biarlah hidupku berguna. Kenapa? Karena aku sedang ada dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa, rumah yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Nggak ada lagi tangisan air mata. Itu janji Tuhan dan Tuhan lakukan itu untuk kita. Maka mari percaya saja dan lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan ini kita nggak tersesat di jalan itu. Kita benar-benar terus berjalan menuju rumah Bapa. Selamat ada dalam perjalanan menuju rumah yang kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia yang cenderung kami tidak sabar untuk melihat cara Tuhan membentuk kami, dan itu kami nyatakan dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa Allah di dalam Yesus mengerjakan secara tuntas keselamatan bagi kami. Tidak hanya menyelamatkan, tapi Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Sesuatu yang tidak dapat kami kerjakan dengan kekuatan kami, tapi hanya karena anugerah. Maka biarlah dalam menjalani perjalanan hidup menuju kekekalan, ke rumah Bapa yang senang, di mana tidak ada lagi air mata, tangisan, tetapi yang ada hanyalah sukacita. Dalam perjalanan yang kami lakukan di dunia ini, kami terus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, agar kami boleh hidup sebagai orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian di rumah Bapakku banyak tempat kan. Banyak tempat
Mari kita satukan hati kita menghampiri Tuhan, menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyelamatkan kami, yang menyertai kehidupan kami, dan yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua perbuatan ajaib Tuhan bagi hidup kami. Hari ini kami belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami, hidup kami begitu berharga. Maka biarlah kami isi itu dengan melakukan apa yang baik dan benar, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Bapa sediakan bagi kami. Pagi ini kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami dalam syafaat kami ya Tuhan. Berdoa secara khusus untuk beberapa jemaat yang kami bawa dalam ibadah minggu pagi ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Hira Simpson Kasih Hombing, keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Pelum Bantobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang, keluarga Bapak Jogi Alvin Franklin, keluarga Bapak Yance Polnaya, keluarga Bapak Teprianus Mose, keluarga Bapak Cornelis Warupun, dan keluarga Bapak Sony Johnson Egelbert Piai. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga yang kami sebutkan namanya, Tuhan tahu lebih daripada kami. Yang bergumul dengan masa depan anak-anak, Tuhan memberkati. Pekerjaan usaha yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa bagi saudara Yori Efrem Lando, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Nesya Sita Tiana Gunawan, Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, Ibu Devi Taupan, Saudara Ferbio de Mateus, Evan Samuel Axel Makatipu, Saudari Dewi Rahmawati, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika, dan Bapak Sony Johnson Egebert Piai. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka terus merefleksikan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup, dan percaya bahwa hidup mereka berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama, dan mengisi hidup dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah dan menjalani proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Magdalena Dadiara, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Maruli Simamura, dan Bapak Weni Harinusi. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam semua proses pengobatan yang sedang dijalani. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Iman percaya mereka. Meskipun jasmani mereka lemah, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan menjalani semua proses pengobatan dengan sebuah kedisiplinan dan ketaatan bagi kemuliaan Tuhan. Kami doakan juga keluarga Bapak Nelson Senci Talupun yang mengalami duka cita karena Tuhan memanggil almarhum Ibu Francina Wilhelmina Carolina Latuhihin Bebena, ibu dari Bapak Nelson, mertua dari Ibu Marlin Ahuluhelu, yang dipanggil kembali ke pangkuan Tuhan. Keluarga besar yang ditinggalkan, anak-anak cucu diberikan penghiburan oleh Tuhan. Dan percaya sungguh ya Bapa, mereka boleh melihat peristiwa kematian dengan cara pandang yang benar. Bahwa kematian adalah pintu gerbang bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan untuk ada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami doakan rencana retreat keluarga jemaat Tuhan di tempat ini pada tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan seluruh bagian kegiatan ini, baik acara, dana yang dibutuhkan, jemaat yang akan ambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati sehingga ini menjadi sebuah
pesta rohani bagi kami ya Tuhan, untuk kami hidup boleh ada dalam kehidupan saling persekutuan kasih yang murni di hadapan Tuhan, untuk kami boleh berada dalam kehidupan keluarga yang sehat sehingga gereja ini akan kuat untuk melakukan penginjilan bagi kemuliaan Tuhan. Kami doakan juga pergumulan jemaat Tuhan, baik yang bergumul untuk kesehatan, bergumul untuk kesendirian mereka, baik para janda duda lansia, yang bergumul untuk masalah masa depan anak-anak muda kami serahkan pada Tuhan. Kami percaya sungguh ya Bapa, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Dan Tuhan membuat segala sesuatu baik adanya bagi kami. Kami doakan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada. Berkati pemerintah kami Tuhan, pemerintah kota Depok, bahkan sampai pemerintah pusat. Tuhan berkati agar semua yang dilakukan benar-benar untuk pemulihan bangsa ini. Kami doakan juga peran gereja-gereja di Indonesia secara khusus untuk memberitakan kabar baik bagi masyarakat, bagi dunia melalui gaya hidup kami maupun pemberitaan firman. Secara khusus Tuhan, kami doakan apa yang menjadi bagian dari kerinduan kami untuk salah satu suku terabaikan. Hari ini kami mendoakan suku Duano. Tuhan memberkati suku yang sampai hari ini mereka masih cenderung hidup dengan mengandalkan kekuatan roh-roh jahat ataupun roh-roh dunia dengan segala kekuatan yang ada yang dipercaya dapat melindungi mereka. Tuhan, kerinduan kami berita keselamatan Injil sampai ke telinga orang-orang Duano. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang telah dimenangkan dari suku Duano, bahkan juga Tuhan segala upaya yang dilakukan agar mereka dapat berjumpa dengan firman, dengan berita keselamatan itu. Apakah melalui media, pemutaran video ataupun Alkitab, bahkan juga melalui literatur Kristen. Tuhan berkati agar berita ini sampai ke telinga orang-orang Duano dan mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami pagi hari ini. Tuhan, kenal satu persatu kami semua yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan, tiliklah hati kami. Kalau ada hal yang kami Tuhan temukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapa tolonglah kami agar kami mau datang membereskan itu semua. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dan kami percaya Tuhan menyertai hidup kami sampai dengan akhirnya di dunia ini. Doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka leluhurmu akan
Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian Kidung Kesan 294 bait 1 dan 2, dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke tempat di mana Tuhan mengutus saudara dengan damai sejahtera. Jadilah terus saksi Kristus bagi semua umat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.